Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan taufik dan pertolongan Allah Jalla wa ala, kembali kita lanjutkan pelajaran rutin kita membaca kitab fikih sederhana atau kitab fikih muyassar yang dibangun di atas dalil kitab maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta ditulis oleh sejumlah para al-ulama. Pada kesempatan terakhir kita telah masuk kepada pembahasan seputar hadduz zina, yaitu hukuman had pada zina, dan bab ini telah kita baca sebagiannya. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini kita akan selesaikan pembacaan bab ini biidznillah jalla wa ala. Iya, kali ini kita masuk kepada pembahasan az-zani ghairu al-muhsan, pezina yang dia adalah ghairu muhsan. Pada pertemuan terakhir kita telah mengenali siapa itu pezina al-muhsan. Kebalikan dari yang akan kita baca sekarang. Pezina al-muhsan ketika melakukan sebuah perzinahan, nasallahu salamah wal afiyah, maka dia tidak terkena hukum had, alias tidak dirajam sampai dia memenuhi 5 kriteria seperti yang disebutkan oleh penulis pada pembahasan yang sebelumnya. 5 kriteria itu adalah dia seorang yang balik, akil, berakal, ya, kemudian seorang yang merdeka, lalu seorang yang menikah dengan pernikahan yang sah, dan yang kelima, pernikahan itu melakukan atau dengan menikah yang sah tersebut dia melakukan hubungan suami istri bersama istrinya, yang itu dilakukan ya dengan cara yang wajar, artinya dilakukan di tempat keluarnya anak, ya, atau maaf, kemaluan ketemu dengan kemaluan, ya. Adapun ghairu muhsan, dia adalah seorang yang tidak terdapat 5 kriteria tadi padanya atau salah satu di antaranya. Bisa jadi dia adalah orang yang belum pernah menikah sama sekali, atau bisa jadi dia orang yang menikah tapi belum melakukan hubungan badan dengan pasangannya, istri atau suaminya. Atau dia bukan orang merdeka, atau dia juga mungkin bukan orang yang berakal, atau bukan orang yang balik. Artinya kebalikan daripada pezina al-muhsan. Oleh karena 2 ini berbeda, ya, muhsan dengan bukan muhsan. Ketika melakukan perzinahan, maka si al-muhsan punya hukum had tersendiri, sedangkan si ghairu muhsan yang non muhsan juga punya hukum had tersendiri yang berbeda, ya, satu dengan yang lainnya. Nah, pembahasan kita kali ini adalah pezina ghairu muhsan. Dia akan menerima hukuman had, tetapi harus dipenuhi syarat-syarat yang akan disampaikan oleh penulis. Tidak serta-merta ditegakkan kepadanya hukum had. Ada ketentuan-ketentuannya. Mari kita baca. Penulis rahimahumullah mengatakan, wa huwa ma lam yatawafar fihi asyurut as-sabiqa fi zani al-muhsan. Dia adalah seorang pezina ghairu muhsan ini, dia adalah seorang yang tidak
terpenuhi pada dirinya syarat-syarat yang telah ditetapkan pada pezina muhsan, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ya. Tidak terpenuhi syarat-syarat itu. 5 syarat yang disebutkan oleh penulis pada pezina al-muhsan tidak ada pada pezina, atau tidak ada keseluruhan atau sebagiannya pada pezina ghairul muhsan, seperti yang disebutkan di depan tadi. Wa hadduhu idza zana ghairu al-muhsan fa inna haddahu al-jild. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Mi'ata jaldah wa taghrib amin illa annahu yushtaratu fi taghribil mar'ati wujudu mahramin ma'aha liqaulihi ta'ala liqaulihi ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wa li hadithi Ubadata ibn As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhu anni faqad ja'ala Allahu lahunna sabila al-bikr bil bikri jildun mi'ah wa nafyu amin. Al-bikr bil bikr jildu mi'ah wa nafyu amin au sanatin. Ya. Adapun hadnya, ya, yang diterima oleh pezina ghairul muhsan berupa al-jaldu, cambuk sebanyak 100 kali, dan taghribu amin, diasingkan dari tempat dia berdomisili. Nanti penulis akan terangkan lebih lanjut. Kita lanjut saja. Kecuali pada seorang wanita ghairu muhsan, yang bukan muhsan tadi, ketika dia berzina dan dia harus menjalani hukum cambukan, 100 cambukan, dan juga diasingkan selama setahun. Pada saat pengasingan dirinya tersebut harus ada mahram yang mendampinginya, yang menyertainya. Ya. Mengapa demikian? Ya, karena agar melindunginya, si mahram ini agar melindunginya, terlebih lagi wanita yang dilindungi oleh si mahram ini adalah, mohon maaf, sudah membuat dirinya tercemar. Ya. Nah, hal itu dalilnya adalah firman Allah Jalla wa Ala pada surah An-Nur ayat 2. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman yang artinya pezina wanita dan juga pezina laki-laki, ya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka dideralah tiap-tiap seorang dari keduanya itu sebanyak mi'ata jaldah, sebanyak 100 dera atau 100 cambukan. Ya. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ambillah dariku, khudhu anni, ambillah dariku, ambillah dariku. Allah telah menetapkan atau memberikan jalan keluar, ya, bagi mereka. Yaitu apa jalan keluarnya? Al-bikr bil bikr, pemuda yang berzina dengan pemudi. Ini berbicara tentang si non-muhsan tadi. Pemuda alias bujangan, ya, bila berzina dengan gadis, maka hukumannya adalah cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya.
Lalu penulis menambahkan keterangan yang dimaksud dengan diasingkan setahun itu, maksudnya apa? Taghribu az-zani nafyuhu wa ib'aduhu an watanihi. Maksud daripada mengasingkan pelaku zina non-muhsan adalah nafyuhu, mengasingkannya dan menjauhkannya dari tempat tinggalnya. Ya. Ini makna daripada taghrib az-zani, mengasingkan pelaku zina non-muhsan. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, adapun masalah dicambuk atau didera 100 kali yang diterima oleh pezina non-muhsan ini, ghairu muhsan ini, itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Berbeda dengan tagrib, pengasingan tadi. Setelah dicambuk 100 kali, maka yang harus dijalani sebagai hukum had juga adalah diasingkan selama setahun. Nah, adapun pengasingan selama setahun ini terjadi silang pendapat di antara para ulama. Jumhur para ulama mengatakan bahwa pengasingan selama setahun ini, ya, itu adalah bagian daripada hukum had yang harus diterima oleh pezina ghairu muhsan. Sementara pendapat yang lain, dan ini pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, bahwa pengasingan selama setahun ini bukan bagian daripada hukum had, tetapi dia adalah sebuah ijtihad dari seorang hakim. Bila sang hakim ini melihat perlu adanya pengasingan selama setahun, maka dia lakukan itu. Kalau dia tidak melihat adanya maslahat dalam pengasingan itu, maka dia boleh membatalkannya atau meniadakannya. Ya. Artinya ini seperti hukum ta'zir yang ketetapannya ada di tangan sang hakim. Iya. Wallahu ta'ala alam, yang benar ataupun yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat jumhur para ulama yang mengatakan pengasingan selama setahun itu bagian daripada hukum had, bukan ijtihad yang ada pada wewenang hakim. Ya, tentunya dengan dalil-dalil, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sana Nabi SAW mengatakan, ala bnika jaldu mi'ah wa taghrib am. Ya, jaldun mi'ah wa taghrib am. Atas anakmu atau budakmu itu 100 cambukan dan diasingkan selama setahun karena dia adalah ghairu muhsan. Ya, ini yang rajih di antara dua pendapat para ulama dalam masalah diasingkan atau tidaknya pezina ghairu muhsan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan. Wa in zana, ataupun ini masih ada yang harus kita garis bawahi seputar pengasingan selama setahun dari tempat berdomisilinya si pelaku zina ghairu muhsan. Sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwa jika memang maslahat pengasingan itu tidak ada atau minim, ya, justru mudaratnya lebih besar, maka boleh dialihkan kepada hukum kurungan atau penjara. Ya, hukum kurungan atau penjara, karena
dikurung atau dipenjara itu ketika ditegakkan, dilakukan, maka maksud daripada mengasingkannya dari tempat tinggalnya sudah terpenuhi. Karena maksud dia diasingkan dari tempat tinggalnya antara lain adalah memberikan kesempatan bagi dia untuk merenung, bertaubat, karena dia sudah meninggalkan tempat terjadinya kemungkaran itu. Ini salah satu maksud daripada disyariatkannya hukum taghrib sebanyak setahun lamanya tadi. Ya, dan itu wallahu taala alam disebutkan oleh sebagian ahlul ilmi terpenuhi, terwujud bila seorang tersebut hanya dipenjara atau dikurung saja. Karena memang ada mafsadat yang lain ketika dia diasingkan dari tempat dia berdomisili. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ya maksud daripada diasingkan dari tempatnya berdomisili itu agar dia bisa bertaubat dan itu menjadi sarana dia rujuk kepada kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga bisa terpenuhi ketika dia di penjara atau dikurung. Ya. Nah, kemudian penulis rahimahumullah mengatakan wa in zana ar-raqiq muhsanan kana au ghaira muhsanin abdan kana au amah fa inna haddahu an yujallad 50 jaldah liqaulihi ta'ala fa inna haddahu an yujlad 50 jaldah 50 fa inna haddahu an yujlad 50 jaldatan liqaulihi ta'ala fa 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab fal 'adzabu al madhkur fil ayati huwa al jildu 100 jaldah fayansarifu at-tansifu ilaihi wa li'anna ar-rajma la yumkinuhu tansifuhu wala taghriba ala ar-raqiq idh lam tarid as-sunnatu bitaghribil mamluki idha zana wa li'anna fi taghribihi idraran bisayyidihi wala tugharrabul mar'atu illa bimahramin kama sabaq. Ya. Kemudian penulis rahimahumullah mengatakan bila seorang raqiq, budak, baik budak itu adalah seorang yang muhsan atau bukan, ya, yakni kata bukan itu artinya ghairu muhsan. Muhsan atau non muhsan, ya, laki-laki atau perempuan, bila dia berzina, maka hukum hadnya adalah, kata penulis di sini, didera, dicambuk sebanyak 50 kali. Ada perbedaan angka ya antara orang yang merdeka ghairu muhsan berzina, hukum hadnya didera 100 kali, kemudian diasingkan dari tempat tinggalnya setahun lamanya. Kalau itu dilakukan oleh budak, baik perempuan maupun laki-laki, baik dia muhsan ataupun bukan muhsan, maka pelaku budak ini hanya didera sebanyak 50 kali saja. Apa dalilnya? Allah Jalla wa'ala mengatakan fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal adab. Maka atas mereka, ya, separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Fal adzabul madhkuru fil ayati, adapun kata al-adzab yang tertuang dalam ayat tadi, dalam surah An-Nisa ayat 25, maknanya adalah dicambuk 100 kali. Karena itu dera untuk
wanita ghairu muhsan ketika dia berzina, atau lelaki ghairu muhsan ketika dia berzina. 100 kali didera, seperti yang disebutkan di atas tadi. Ya. Maka atas budak ketika melakukan hal yang sama, itu fayansarifu at-tasnif ilaihi, hanya dikenakan separuhnya saja, yaitu 50 cambukan. Bagaimana? Kenapa dia tidak dirajam ketika dia adalah seorang yang muhsan? Wali anna rajam la yumkinuhu tansifu, karena tidak mungkin hukum rajam itu dibagi setengah. Seperti dia dirajam, dilempari batu sampai setengah mati, nggak mungkin. Bagaimana cara mengukurnya? Setengah mati itu bisa jadi dia 70% mati, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu. Ya, maka dia hanya menerima hukuman yang bisa dibagi saja, yaitu dera sebanyak 50 kali. Berbeda dengan orang yang merdeka, yang ghairu muhsan, maka didera sebanyak 100 kali. Kalau dia muhsan, maka dirajam, dilempari batu sampai dia mati. Adapun budak tidak demikian, seperti yang kita dengarkan tadi dari penulis. Wala taghrib ala raqiq, dan raqiq atau budak itu tidak asingkan. Jadi pengasingan tidak berlaku bagi budak. Ya. Kenapa tidak berlaku? Karena memang tidak ada petunjuknya dari sunnah Nabi SAW untuk seorang budak ketika berzina dia harus diasingkan, tidak. Ya, tidak ada petunjuknya dari sunnah Nabi SAW. Kemudian alasan berikutnya, karena di dalam pengasingan diri sang budak itu akan memudaratkan tuannya. Dia akan cuti daripada berkhidmat kepada tuannya. Sementara zimmahnya ataupun budak ini dikuasai penuh oleh tuannya. Kalau dia cuti, kerepotanlah tuannya. Ya. Demikian juga wala tugharrabu almar'atu illa bimahramin. Seperti yang disebutkan di atas tadi. Tidak diasingkan seorang wanita kecuali disertai dengan mahramnya. Nah, ini seperti muqaddimah ya dari penulis atau penyempurna dari pembahasan sebelumnya. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang baru, masalah yang kedua. Ini tidak kalah pentingnya dengan masalah yang sebelumnya. Apa itu? Bima yathbutu az-zina. Dengan dasar apa zina ditetapkan? Ya. Kata penulis, liiqamati haddi az-zina labudda min itsbati wuqu'ihi wa la yathbutu wuqu'uhu illa bi ahadi amraini. Untuk menegakkan had zina, labudda, harus dipastikan kejadiannya. Ini perlu kita garis bawahi. Harus dipastikan kejadiannya. Min itsbati wuqu'ihi. Harus dipastikan kejadiannya. Dan untuk memastikan kejadiannya itu tidak dapat dilakukan kecuali dengan terpenuhinya salah satu di antara dua perkara ini. Yang pertama, an yuqirra bihi zani 4 marratin walau fi majalisa muta'addidah. Faqad akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'tirafi ma'izin wal ghamidiyah. Wa amma ishtiratu al-arba' fali anna ma'izan i'tarafa 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 3 marratin faraddahu
falamma i'tarafa ar-rabi'a aqama 'alaihi al-hadd. Ya. Yang pertama, pezina mengaku. Ya. Ini perlu kita ulangi. Pembahasannya adalah dengan dasar apa zina ditetapkan. Sehingga setelah ditetapkan, dikeluarkanlah hukum had. Ditegakkanlah hukum had. Apa dasarnya? Pertama, dasarnya itu adalah an yuqirra bihi zani arba' marrat. Si pelaku, si pezina mengakui dengan sendirinya sebanyak 4 kali pengakuan. Ya. Sebanyak 4 kali pengakuan, walau fi majalisa muta'addida, walau di dalam majelis yang berbeda-beda atau yang tidak sama. Nabi SAW telah menjadikan pengakuan Ma'iz dan juga seorang wanita pezina yang namanya wanita Al-Ghamidiyah. Nabi SAW telah mengambil atau mengakui pengakuan keduanya. Ya, jadi harus ada pengakuan daripada si pelaku zina. Adapun penyebutan beliau di sini, pengakuan itu sebanyak 4 kali, walaupun itu diakui di dalam majelis yang berbeda-beda, maka pengakuan harus 4 kali ini adalah titik silang pendapat di antara para ulama. Sebagian para ulama mengatakan ya tidak perlu 4 kali, ya. Dan sebagian lainnya, dan ini pendapat jumhur para ulama, ya harus 4 kali. 4 kali pengakuan dari si pelaku baru bisa ditindaklanjuti dengan menegakkan hukum had. Ya, kedua-duanya dari pendapat ini punya dalil, ya. Dalil pendapat jumhur adalah kejadian yang menimpa Ma'iz ketika beliau menyaksikan atas dirinya sendiri atau mengakui dirinya sendiri telah melakukan zina sebanyak sekali pertama, lalu ditolak oleh Nabi SAW, kedua kali juga demikian, ketiga kali, keempat kalinya baru Nabi SAW terima dan Ma'iz dijatuhi hukuman had. Nah, ini dalil jumhur para ulama. Kemudian dalil daripada sebagian ulama yang lain yang mengatakan cukup sekali saja, karena memang ya kalau dia telah mengaku sekali sudah cukup. Tidak perlu yang kedua kalinya pengakuan darinya, atau yang ketiga kalinya, bahkan yang keempat kalinya nggak perlu. Ya. Nah, ini apa namanya? Silang pendapat di antara para ulama. Yang rojih, wallahu ta'ala alam, adalah pendapat jumhur, dan ini yang kuat, ya. Karena ada dalilnya tadi daripada kejadian yang menimpa Ma'iz, tetapi juga didukung, dan juga didukung, ya, dalil yang lain dalam sebuah riwayat hadis atau yang disebutkan dalam Sahih Muslim, disebutkan di sana, ama innaka laqad aqrarta arba'an. Nabi SAW berkata kepada Ma'iz, adapun engkau telah mengaku sebanyak 4 kali. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, rajamlah si Ma'iz ini. Ada kata pengakuan 4 kali di sana.
Ini yang menyokong pendapat jumhur sehingga menjadi pendapat yang terkuat. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Wala budda an yusarrih fi iqrarihi bi haqiqati zina wal wata' lihtimalin annahu arada ghaira az-zina min al-istimta'i alladhi la yujibu hadda. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Ma'iz hina aqarra 'indahu la'allaka qabbalta aw ghamazta qala la wa qarrara ma'ahu al-istidah iddata marratin hatta zala kullu ihtimalin. Ini catatan penting sekali ini. Ya. Kata penulis di sini pengaku harus menyatakan secara terus terang bahwa dia memang melakukan zina. Ini perlu digarisbawahi. Ya. Zina yang seperti apa? Zina yang dalam arti sebenarnya. Yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan zina itu? Karena ada kemungkinan yang dimaksud dengan zina oleh dia adalah hanya sekedar bercumbu. Yang tidak sampai pada persetubuhan yang tidak mewajibkan hukum had. Karenanya Nabi SAW bersabda kepada Ma'iz, ya, seperti dia diinterogasi. Ketika Ma'iz berkata, saya telah berzina ya Rasulullah, Rasul SAW menginterogasinya lebih lanjut. Jangan-jangan kamu keliru. Jangan-jangan kamu hanya sekedar menciumnya atau sekedar merabanya saja. Ya. Sampai berkali-kali. Setelah hilangnya ihtimal, ini nggak mungkin lagi dianggap bercumbu, nggak mungkin lagi dianggap sekedar memeluk, nggak mungkin lagi dianggap sekedar mencium. Setelah kemungkinan tidak mungkin ini, tidak mungkin itu, oh sudah pasti ini adalah zina, baru aqama alaihi al-had. Ya, setelah itu hilang, ya baru ditegakkan hukum had kepada Ma'iz. Berikut, wala budda an yathbut ala iqrarihi hatta iqamah. Wala budda an yathbuta ala iqrarihi hatta iqama al-had. Wala yarji'u anhu. Faqad qarrara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ma'iza bi'iddati atau ba'da marratin la'allahu yarji' an iqrarihi wa li'anna Ma'izan lamma haraba athna'a rajmihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halla taraktumuh. Ya. Catatan berikutnya, pengaku harus kokoh dalam pengakuannya. Artinya dia harus mempertahankan pengakuannya. Tidak walayarji, tidak mencabut pengakuannya. Karena Nabi SAW telah menginterogasi Ma'iz seperti yang dikatakan tadi. Nabi SAW sendiri telah menginterogasi, telah bertanya kepada Ma'iz beberapa kali dengan harapan dia bisa mencabut pengakuannya itu. Tapi Ma'iz tidak melakukannya. Ya, dia tidak mencabut pengakuannya walau pengakuan tersebut telah 3 kali atau bahkan 4 kali dia katakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya Ma'iz dirajam. Ya, pada saat Ma'iz kabur ketika dirajam Nabi, pada saat
Ma'is berangkat, ketika dirajam, maksudnya ketika Ma'is dirajam, Nabi SAW bersabda, "Halla taraktumuh?" Mengapa kalian tidak membiarkannya? Ya, pada saat dia dirajam, maksudnya agar dia diharapkan mencabut pengakuannya. Tetapi Ma'is tidak melakukan itu, sehingga ditegakkan kepadanya hukum had. Ya. Baik. Berikutnya, perkara yang kedua, atau ada sedikit catatan di sini ya, bagi seorang yang mengakui bahwa dia terkena hukum had, bolehkah dia mencabut hukum atau mencabut pengakuannya itu? Ya, kita ulangi. Bolehkah seorang yang telah mengakui bahwa dia terkena hukum had mencabut pengakuannya tersebut? Sebagian para ulama mengatakan boleh dia lakukan itu, sebagian lain mengatakan tidak boleh. Ya, semoga ini menambah wawasan kita. Yang sahih dari dua pendapat di atas adalah boleh dia untuk mencabut pengakuannya. Mengapa demikian? Karena ada hadis, berdasarkan keumuman hadis ini, di mana Nabi SAW bersabda yang artinya, tinggalkanlah hukum had karena adanya syubhat. Maksudnya karena adanya kemungkinan-kemungkinan. Ya. Selama kemungkinan-kemungkinan ada, seperti tadi, mungkin kamu hanya sekedar mencium. Kalau ada kemungkinan itu, maka hukum had tidak bisa ditegakkan. Ya. Nah, terutama ya, apalagi kalau bukti daripada kriminal itu atau bukti daripada perbuatan tersebut hanya pengakuan si pelaku semata, maka boleh dia untuk mencabutnya. Ya. Selama dia mengatakan saya keliru, saya tarik pendapat saya berdusta atas pengakuan itu, boleh dia lakukan. Sebagaimana seorang saksi ketika dia ingin mengatakan saya cabut persaksian saya, jadi boleh. Ya, saya keliru dalam bersaksi, maka boleh dia cabut persaksiannya. Nah, ya. Kemudian yang kedua, an yashhada alaihi bizina arba'atu syuhud. Perhatikan baik-baik, ini tadi selesai kita dari pengakuan dari pelaku. Kalau itu sudah ada, tidak ada kemungkinan yang lain, pada akhirnya dijatuhkan hukum had. Kalau pelaku tidak ngaku, tapi ada 4 orang saksi, maka hukum had bisa saja ditegakkan. Tetapi harus melalui atau terpenuhi beberapa syarat-syarat berikut ini. Ini yang akan kita baca. Ini bagian yang kedua. Ya, kalau tadi tidak ada pengakuan, ya nggak bisa ditegakkan hukum had. Tetapi kalau tidak ada pengakuan, ada saksi, maka bisa saja ditegakkan hukum had. Terlebih lagi kalau ada pengakuan, ada juga saksi. Ini sudah sangat komplit sekali. Maksudnya,
satu di antara dua tadi, jika dipastikan benar-benar ada, ya baik itu pengakuan dengan kriterianya tadi, pengakuan yang diakui oleh pelaku, lalu dia tidak mencabut pengakuan itu, atau adanya saksi kriminal, saksi dalam hal ini saksi perzinahan 4 orang saksi, maka bisa saja ditegakkan hukum had, tetapi tetap harus ada syarat-syarat yang dipenuhi pada persaksian atas perzinahan yang akan ditegakkan padanya hukum had. Baik, kita ulangi perkara ataupun bagian yang kedua. Tadi setelah kita membaca dengan dasar apa zina ditetapkan, ya ditetapkan dengan satu dari 2 perkara berikut. Yang pertama telah disebutkan, yaitu adanya ikrar atau pengakuan dari pelaku. Yang kedua, karena adanya 4 orang saksi. Adanya pengakuan saja sudah cukup untuk ditegakkan hukum had. Demikian adanya 4 orang saksi juga sudah cukup ditegakkan hukum had. Apalagi kalau ada kedua-duanya, ada pengakuan, ada saksi. Ya, ini tentu sudah sangat komplit. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam surah An-Nur ayat 13, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Dan Allah juga berfirman dalam surah yang lain, An-Nisa ayat 15, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum wa yushtaratu li sihhati syahadatihim alaihi bizina syurutun. Dalilnya kenapa harus 4 orang saksinya adalah ayat yang kita bacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah An-Nur tadi, yang artinya mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu. Dan dalam surah An-Nisa Allah Jalla wa'ala mengatakan yang artinya hendaklah kalian mendatangkan 4 orang saksi di antara kalian atas mereka. Ya, garis bawahi kata 4 orang saksi. Nah, saksi yang 4 orang ini yustaratu li sihhati syahadatihim, ditetapkan syarat untuk benarnya persaksian mereka dan bisa diterima atas sebuah tuduhan zina. Ya, berikut ini syaratnya. Jadi disyaratkan syarat-syarat berikut ini atas kesaksian 4 orang yang bersaksi tadi terhadap sebuah perbuatan zina. Syarat yang pertama, kita langsung baca ke terjemahannya saja, ya, agar memperhemat waktu. Jumlah saksi adalah 4 orang, sebagaimana yang terbunyi dalam ayat tadi, ya, berdasarkan ayat-ayat di atas. Jika mereka berjumlah kurang dari 4, maka tidak diterima. Jika mereka kurang dari 4, maka tidak diterima. Ini perlu untuk kita garis bawahi. Ya. Kriteria dan persyaratan yang sangat ketat sekali untuk menjaga ketentraman di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, seorang tidak sembarangan bersaksi, ya. Dan semakin kita baca syarat yang lain, kita akan semakin paham nanti. Kita baca saja dulu. Yang kedua, para saksi adalah orang-orang yang mukallaf, dewasa dan berakal. Maka kesaksian anak-anak dan orang gila tidak diterima. Yang ketiga, mereka adalah laki-laki yang adil, dalam kurung yang saleh. Maka kesaksian wanita dalam perkara hukuman had zina ini tidak diterima sebagai perlindungan dan pemuliaan kepada mereka. Karena zina adalah perbuatan keji. Tidak diterima juga kesaksian orang fasik, karena Allah
Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ashidu dzawa adlim minkum, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. At-Talaq ayat 2. Kemudian Allah Jalla wa Ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti. Keempat, ini surah Al-Hujurat ayat 6. Keempat, para saksi melihat langsung dan bisa menggambarkan perbuatan tersebut secara gamblang dan jelas dengan kalimat yang menepis segala kemungkinan selain zina. Ya, kita ulangi. Para saksi melihat langsung. Perlu kita garis bawahi. Melihat langsung di sini adalah dengan mata kepala. Dan setelah melihat langsung bisa menggambarkan perbuatan tersebut secara gamblang dan jelas dengan kalimat yang menepis segala kemungkinan selain zina. Apa itu yang ditepis? Seperti berupa percumbuan yang diharamkan. Misalnya mereka berkata, berupa percumbuan yang diharamkan. Ya. Mereka menepis semua tindakan yang bukan zina. Yang mereka katakan adalah kami melihat. Maaf, ini yang dimaksud dengan kalimat yang menepis semua kemungkinan selain zina. Ketika mereka mengatakan apa? Kami melihat, kemaluan laki-laki ini masuk ke dalam kemaluan wanita ini. Seperti jarum celak masuk ke dalam botolnya. Kadangkala disebutkan dengan kalimat yang berbeda, yaitu seperti ember masuk ke dalam sumur. Nah, ini bahasa menepis semua kemungkinan selain zina. Artinya betul-betul yang mereka lihat itu adalah sebuah perzinahan. Mereka harus bisa membahasakannya setelah melihat, menggambarkannya dengan sedetail itu. Tidak ada kemungkinan selain zina. Bahkan penulis di sini mengatakan dibolehkan melihat dalam kondisi ini karena alasan darurat. Ini juga perlu kita garis bawahi. Karena alasan darurat. Karena darurat itu bisa membolehkan hal yang terlarang. Ya, kondisi darurat itu bisa membolehkan untuk melakukan suatu hal yang terlarang dilakukan dalam kondisi normal. Ya. Kelima, para saksi adalah orang-orang muslim, sehingga kesaksian orang kafir tidak diterima karena dia bukan orang yang adil. 6, mereka bersaksi di satu majelis, baik mereka datang bersama atau sendiri-sendiri. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Misalnya, keempat saksi tadi dipanggil satu persatu oleh hakim. 3 saksi pertama yang dipanggil membuat persaksian yang sama. Bahwa kami telah melihat fulan dan fulana berzina dengan sifat seperti tadi. Seperti jarum masuk ke dalam botolnya. Jarum celak masuk ke dalam botolnya atau ember masuk ke dalam sumurnya. Ini disebutkan oleh saksi 1, saksi 2, saksi 3 di depan hakim ketika mereka diinterogasi terpisah. Ya. Tetapi yang keempat ini dia mengatakan, saya melihat mereka berdua, tetapi tidak melihat adanya adegan itu. Apalagi masuknya jarum celak ke dalam botolnya. Saya tidak melihat. Maka dalam kondisi ini, kata ahlul ilmi, mereka ini tidak diterima persaksiannya karena kurang.
Ya, bahkan mereka tidak dianggap persaksiannya lengkap dan berkonsekuensi untuk mendapatkan hukuman haddul qadh namanya. Nanti akan kita bahas pada pembahasan yang berikutnya insya Allah. Kenapa? Kenapa mereka mendapatkan haddul qadh, hukuman dera atau hukuman terhadap kesaksian mereka, padahal mereka 3 orang ini telah melihat dengan baik, dengan jelas dan bisa menggambarkan, tapi yang satunya tidak. Maka mereka dianggap tidak memenuhi syarat, ya, dan mereka dianggap telah berdusta, dan kedustaan mereka itu punya konsekuensi hukum, namanya hukum haddul qadh, yang akan dibahas pada bab yang selanjutnya biidznillah jalla wa'ala. Kecuali keempat-empatnya mereka bersaksi dengan kesaksian yang sama, dengan kalimat yang sama, artinya mereka telah melihat seperti dipermisalkan tadi, ya, 2 orang ini, laki-laki dan perempuan ini telah melakukan zina, bahkan kami melihat seperti yang dipermisalkan tadi, jarum celak masuk ke dalam botolnya, keempat-empatnya seperti itu, maka diterima kesaksian mereka ketika mereka melengkapi syarat yang lain yang disebutkan tadi, ya, yang disebutkan oleh penulis 5 syarat sebelumnya. Ini kan kita tadi di syarat ke-6, ya. Ketika ini terpenuhi semua, ya, barulah hukum had ditegakkan. Karena tidak ada lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain, kecuali kemungkinan satu saja. Atau bahkan ini adalah sebuah kepastian, yaitu terjadinya sebuah perzinahan yang harus menuntut untuk ditegakkannya hukum had. Lalu penulis menutup di sini, bila salah satu dari syarat di atas tidak terpenuhi, ada 6 syarat tadi, ya. Bila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka para saksi dihukum dengan haddul qadh. Karena mereka menuduh orang lain berzina. Jadi mereka dianggap sebagai penuduh karena tidak memenuhi syarat. Seperti 3 orang tadi, ini telah memenuhi syarat, tetapi satunya tidak. Kan mereka yang dibutuhkan kesaksiannya secara kolektif, tidak terpisah, harus 4 orang. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya dalam kondisi seperti ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ahlul ilmi juga, mereka ini kalau tidak pasti, tidak lengkap persaksiannya, hanya sebagian yang melihat adegan itu, sebagiannya tidak, bahkan ragu-ragu, sebagiannya ragu-ragu atau bahkan tidak melihat, ya. Maka yang harus dilakukan oleh mereka ini adalah an yasturu akhahu. Mereka tutup aib saudaranya itu. Sudah tidak usah dibicarakan. Karena memang untuk menegakkan hukum had tidak terpenuhi syaratnya. Ya. Mereka tutup aib saudaranya. Ketika mereka melanggar ketetapan harusnya menutup aib ini, ya mereka membongkar aib saudaranya. Ketika mereka membongkar aib saudaranya itu, mereka layak untuk disebut sebagai orang fasik karena melakukan pelanggaran syariat. Syariat menganjurkan, memerintahkan untuk menutup aib orang lain, justru dia malah membukanya lebar-lebar. Maka sangat layak dia disebut sebagai orang fasik. Ya. Nah, ini ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.